Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kamu juga. Amin, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan khotbah kita minggu yang lalu melihat Yesus dalam kitab Kidung Agung. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat bagaimana Tuhan Yesus mempelai laki-laki, menggambarkan keindahan saudara. Bagaimana Tuhan Yesus memuji keindahan saudara sebagai mempelai perempuan. Hari ini kita akan melihat sebaliknya. Kita akan melihat bagaimana caranya mempelai wanita, gereja, orang-orang percaya menggambarkan keindahan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Ingat baik-baik, minggu yang lalu waktu Tuhan Yesus menggambarkan keindahan saudara, Tuhan Yesus berbicara langsung kepada saudara. Matamu, rambutmu, gigimu, bibirmu, mulutmu, pelipismu. Betul? Matamu bagaikan merpati di balik telengkungmu, rambutmu seperti kawanan kambing, gigimu seperti domba yang setelah dicukur keluar dari tempat pembasuhan, bersih, putih, bibirmu seperti pita kirmisi, mulutmu elok, pelipismu seperti belahan buah delima di balik telengkungmu. Yesus berbicara langsung kepada saudara, kepada saya sebagai mempelai wanita. Tetapi waktu saudara dan saya menggambarkan keindahan Yesus, saudara tidak berbicara langsung kepada Tuhan, saudara berbicara kepada orang lain. Kenapa? Sebelum kita lanjutkan lebih jauh, saya mau saudara mengerti, seperti yang saya sudah sampaikan sama saudara, kitab Kidung Agung berbicara tentang isi hatinya Tuhan. Dan isi hatinya Tuhan bukan berbicara tentang penghukuman, tapi isi hatinya Tuhan berbicara tentang kasih. Jadi Tuhan menempatkan 5 kitab yang disebut, dikategorikan sebagai kitab puisi, buku puisi tepat di tengah-tengah perjanjian lama. Dan saya percaya hatinya Tuhan adalah tentang kasih. Nah, apa itu kasih? Apa definisi kasih yang sesungguhnya? Seperti yang kita sudah pernah pelajari bahwa setiap kata yang pertama kali muncul dalam Alkitab, di situ ada arti yang signifikan, arti yang sesungguhnya. Kapan kata kasih muncul pertama kali dalam Alkitab? Kata kasih pertama kali muncul dalam Alkitab dalam kisah Abraham. Betul? Allah berkata kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal yang paling kamu kasihi. Kasih di sini pertama kali muncul dalam Alkitab. Kasih di sini menggambarkan kasih seorang bapak kepada anaknya. Dan ini menggambarkan kasih Bapa di surga kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Saudara tidak pernah menyadari betapa besar kasih Bapa kepada saudara sebelum saudara menyadari betapa besar kasih Bapa kepada anak yang paling dikasihi, yaitu Yesus. Kenapa? Karena Bapa menyerahkan Yesus buat saudara, buat saya. Jadi ini kata kasih yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Kasih Bapa kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Kata kasih yang muncul berikutnya juga dalam kisah Abraham. Kapan? Waktu Abraham menyuruh bujangnya, hambanya untuk mencari mempelai perempuan untuk anaknya yang paling dia kasihi. Siapakah dia? Ishak. Perjalanan panjang mempelai perempuan. Siapa namanya? Ribka. Perjalanan panjang mempelai perempuan untuk bisa bertemu dengan mempelai laki-laki yang bernama Ishak, anak yang paling dikasihi. Merupakan gambaran perjalanan panjang gereja mempelai perempuan untuk bisa bertemu dengan Yesus, mempelai laki-laki 2000 tahun. Jadi apa itu kasih? Kata kasih yang pertama kali muncul berbicara tentang kasih Bapa kepada anak-anaknya. Kata kasih yang muncul berikutnya berbicara tentang kasih mempelai laki-laki Yesus kepada mempelai perempuan gereja. Jadi apa itu kasih? Bukan kamu yang mengasihi Tuhan, Tuhan yang mengasihi kamu. Karena 2 kali kata kasih muncul bukan berbicara tentang kasih saudara kepada Tuhan, tapi berbicara tentang kasih Tuhan kepada saudara. Itu arti kata kasih yang sesungguhnya. Bukan kamu yang mengasihi Tuhan, Tuhan yang mengasihi kamu. Kalau pada akhirnya hari ini saudara mengasihi Tuhan, karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kamu. Amin. Itu sebabnya minggu yang lalu kita sama-sama melihat dalam kitab Kidung Agung, pasal 1 ayat yang kedua, mempelai perempuan berkata begini, kiranya ia, mempelai perempuan berkata kepada mempelai laki-laki, kiranya engkau mencium aku dengan kecupan. Mempelai laki-laki yang mengecup mempelai perempuan. Mempelai perempuan tidak berkata, kiranya aku mengecup engkau dengan kecupan. Tidak. Bukan kamu yang mengasihi Tuhan. Tuhan
yang mengasihi kamu. Itu arti kata kasih yang sangat signifikan sekali. Kalau gereja hanya mengajarkan tentang kasih Tuhan, dari mimbar ini hanya memberitakan kasih Tuhan, betapa Tuhan mengasihimu, betapa Tuhan sayang sama kamu, betapa kamu adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Apa hasilnya? Apa buahnya? Kamu akan semakin mengasihi Tuhan. Dan kamu akan mengasihi sesama. Tetapi yang terjadi dalam gereja adalah sebaliknya. Gereja menuntut jemaat untuk mengasihi Tuhan. Kamu harus mengasihi Tuhan. Kamu belum mengasihi Tuhan. Kamu belum cukup mengasihi Tuhan. Kamu nggak mengasihi Tuhan. Kamu harus mengasihi Tuhan lebih lagi. Betul? Daripada gereja menuntut jemaat harus mengasihi Tuhan, lebih baik gereja berbicara tentang betapa Tuhan mengasihi. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Tuhan yang mengasihi saudara. Apakah saudara selama ini sudah merasakan kasih Tuhan dalam hidupmu? Sudah merasakan kasih Tuhan dalam hidupmu? Amin. Jangan saudara hanya melihat orang dan berkata, wah luar biasa itu orangnya begitu mengasihi Tuhan. Saya percaya orang itu begitu mengasihi Tuhan karena mereka sudah merasakan kasih Tuhan terlebih dahulu dalam hidup mereka. Amin. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Dan kitab Kidung Agung merupakan salah satu kitab yang terbaik. Waktu saudara baca ke kitab Kidung Agung, saudara bisa melihat, saudara bisa merasakan betapa Tuhan mengasihimu. Ketika saudara menerima kasih Tuhan, saudara lebih mengasihi Tuhan, saudara bisa mengasihi sesama. Hari ini kita akan sama-sama melihat apa yang dikatakan mempelai perempuan, gereja, saudara saya, tentang mempelai laki-laki, yaitu Yesus. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain sehingga kau sumpahi kami begini? Ada orang yang datang dan bertanya sama saudara, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita. Siapa jelita di antara wanita? Gereja, orang percaya, mempelai perempuannya Kristus. Ada orang yang datang dan berkata sama saudara, bertanya sama saudara, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara para wanita. Jadi kalau ada orang datang dan bertanya sama saudara, tolong ceritain kenapa Yesus begitu spesial dalam hidupmu. Saudara katakan sama mereka, kamu punya waktu? Kalau kamu punya waktu, saya ceritain kenapa Yesus begitu spesial dalam hidup saya. Ceritakan sama mereka. Amin. Ayat berikutnya. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas, emas murni kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagap. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar, bunga-bunga bakung, bibirnya bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata tarsis, tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih bertumbuh pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Lebanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Jadi kalau ada orang datang bertanya sama saudara, kenapa Yesus begitu spesial dalam hidupmu? Kasih tahu sama mereka, kenapa Yesus begitu spesial dalam hidup saudara. Itu sebabnya tadi saya katakan, waktu Yesus menggambarkan keindahan saudara, Yesus berbicara langsung kepada saudara. Tapi waktu saudara menggambarkan, mendeskripsikan keindahan Yesus, saudara tidak berbicara langsung kepada Tuhan, tapi saudara berbicara kepada siapa? Kepada orang lain. Amin. Di sini perhatikan baik-baik. Mempelai perempuan mendeskripsikan keindahan mempelai laki-laki. Yang pertama, putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Tolong ceritain kenapa Yesus begitu spesial. Kemudian mempelai perempuan berkata begini, putih bersih, merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Ini merupakan gambaran secara garis besar. Gambaran secara global yang diberikan mempelai perempuan tentang mempelai laki-laki, tentang Yesus. Kalau berita ini headline-nya. Betul? Ini garis besarnya. Putih bersih, merah cerah kekasihku. Putih bersih, terjemahannya kalau saudara lihat dalam Alkitab versi New King James itu dazzling, glowing, menyilaukan, putih bersih, tidak bercacat, tidak bercelah, penuh kemuliaan. Amin. Full of glory.
Ini berbicara tentang apa? Keilahian. Merah cerah kekasihku. Terjemahannya adalah Adom atau Adam. Akar katanya adalah Damim yang artinya apa? Red man. Manusia darah, manusia merah. Putih bersih merah cerah kekasihku. Dengan kata lain, Yesus dia 100% Allah. Dia 100% manusia. Kedua-duanya harus ada. Salah satu jangan dihilangkan. Salah satu jangan dikurangkan. Dua-duanya harus ada. Dia 100% Allah. Dia 100% manusia. Yang percaya boleh bilang amin. Menyolok mata di antara selaksa orang. Chief among 10,000. Pemimpin di antara para pahlawan. Betapa luar biasanya. Yesus saudara, Yesus saya. Yang percaya boleh bilang amin. Perhatikan baik-baik. Ini gambaran secara garis besar. Ini gambaran secara umum. Kalau saudara perhatikan baik-baik deskripsi selanjutnya. Tadi secara umum. Sekarang mulai definisi fisik secara garis besar. Kepala, tangan, tubuh, kaki. Perhatikan baik-baik. Bagaimana caranya mempelai perempuan mendeskripsikan secara garis besar definisi fisiknya? Bagaikan emas. Emas murni kepalanya. Jadi kepalanya bagaikan emas murni. Kemudian selanjutnya, tangannya bundaran emas. Berhiaskan permata tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading. Bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih bertumpu pada alas emas murni. Kalau saudara perhatikan baik-baik deskripsi yang diberikan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki secara garis besar. Secara fisiknya, secara garis besar. Kepalanya dari apa? Emas murni. Kemudian tangannya dari bundaran emas berhiaskan permata tarsis. Tubuhnya dari apa? Ukiran gading bertaburan batu nilam. Kakinya seperti tiang-tiang marmer yang beralaskan emas murni. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada penurunan secara kualitas sedikit pun. Semua tentang Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya begitu indah. Amin. Kepalanya dari emas murni. Tangannya dari lingkaran emas yang berhiaskan apa? Permata tarsis. Mungkin saudara berkata, tapi kepalanya emas murni, Pak. Tangannya cuma emas. Kan beda harganya, value-nya beda. Tapi berhiaskan permata tarsis. Sama value-nya. Enggak ada penurunan secara kualitas. Tapi kan tubuhnya dari ukiran gading. Tapi gadingnya sangat langka. Berhiaskan batu nilam. Tapi Pak, kakinya kan marmer. Marmer dibanding emas murni kan jauh lebih mahal. No, marmernya bukan KW3. Dan beralaskan emas murni. Jadi segala sesuatu tentang Yesus, apapun tentang Yesus, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya begitu indah. Tidak ada penurunan secara kualitas sedikit pun. Kalau saudara baca kitab Daniel, di situ diceritakan Nebukadnezar pernah bermimpi. Dan mimpinya membuat dia galau. Dia sangat gelisah sekali. Sehingga dia panggil semua orang-orang berilmu, dia panggil ahli jampe, ahli nujung, orang-orang kasdim untuk memberitahukan apa mimpinya, termasuk arti mimpinya. Ini sulit, ini sangat sulit. Misalkan saya bermimpi semalam dan saya gelisah hari ini. Dan saya tanya sama saudara, tolong kasih tahu mimpi saya, termasuk artinya. Saudara tahu gak? Nggak bakal tahu. Saya mimpi, tapi saya nggak kasih tahu sama saudara, tapi saya minta saudara kasih tahu mimpi saya. Termasuk artinya. Ini satu hal yang gak mungkin. Dan mereka berkata, Tuanku meminta satu hal yang gak mungkin. Dan karena mereka tidak bisa memberitahukan apa mimpinya Nebukadnezar, termasuk artinya, mereka semua dibunuh. Mereka semua dibunuh. Dan Daniel bersama dengan teman-temannya, Hananya, Misael, Azaria, Sadrak, Mesak, Abednego, semuanya, mereka merasa terancam. Kenapa? Karena mereka termasuk orang-orang bijaksana di kerajaan itu. Kemudian Daniel, dia menghadap Tuhan. Dia minta kasih sayang Tuhan. Supaya Tuhan menyingkapkan apa mimpinya Nebukadnezar. Termasuk arti daripada mimpi itu. Kemudian Tuhan menyingkapkan segala sesuatunya. Mimpinya termasuk artinya. Diberikan kepada Daniel lewat mimpi. Setelah itu Daniel pergi menghadap Raja Nebukadnezar. Dan dia berkata begini. Apa yang Tuanku minta
Tuanku tidak dapatkan dari orang-orang berilmu, ahli jampe, ahli nujung, orang kasdim. Tetapi di surga ada Allah yang sanggup menyingkapkan rahasia-rahasia. Amin. Ada Allah yang sanggup menyingkapkan rahasia-rahasia. Dan inilah yang Tuhan katakan tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Ya Raja, Tuanku melihat satu penglihatan. Betapa luar biasanya Allah saudara Allah saya. Amin. Dia sanggup menyingkapkan apapun yang tersembunyi. Yakni sebuah patung yang amat besar. Tuanku Raja melihat sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, kemudian dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya dari besi, sebagian dari tanah liat. Ini patung yang dilihat oleh Nebukadnezar. Kepalanya dari emas tua, dada tangannya dari perak, kemudian perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya dari besi, sebagian dari tanah liat. Betul? Kalau saudara perhatikan baik-baik, patung yang dilihat Nebukadnezar dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalami penurunan secara kualitas. Berbeda dengan Tuhan Yesus mempelai saudara dalam kitab Kidung Agung. Bagaimana mempelai saudara dalam kitab Kidung Agung? Digambarkan kepalanya dari emas murni, tangannya bundaran emas berhiaskan permata, tarsis, tubuhnya ukiran gading bertabur batu nilam, kakinya seperti tiang marmer beralaskan emas murni. Sedangkan patung yang dilihat oleh Nebukadnezar, kepalanya dari emas tua, betul? Kemudian dada dan lengannya dari mana? Perak, perut pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya dari tanah liat bercampur besi, mengalami penurunan secara kualitas. Nah, ini berbicara tentang apa? Dunia ini, kekuasaan, kekuatan. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Tanpa Yesus, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, termasuk kekuatan, kekuasaan, termasuk apapun yang kamu lakukan, tanpa Yesus akan mengalami penurunan. Tuhan pernah berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Tapi kalau saudara mau menyertakan Yesus dalam segala perkara, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, taruh dalam tangan Yesus, kamu tidak pernah turun. Kamu terus naik, kamu tidak jadi ekor, kamu jadi kepala. Yang percaya boleh bilang amin. Nanti kalau saudara baca konteksnya secara keseluruhan, baca nanti di rumah secara keseluruhan cerita ini, sesungguhnya ini berbicara tentang siapa? Nebukadnezar. Kepalanya dari emas tua, ini berbicara tentang Nebukadnezar. Tuhan pernah mengaruniakan dia kekuasaan yang tertinggi, tapi apa terjadi? Dia sombong. Satu hari dia berjalan-jalan, dia memandang Babel yang begitu besar, yang begitu luar biasa, dan dia berkata, bukankah Babel yang besar dan kuat ini aku bangun dengan kekuatan kebesaranku dan kemuliaanku? Dia sombong, dia lupa Tuhan yang mengaruniakan kekuasaan kepada dia, kekuasaan tertinggi, tapi dia lupa. Alkitab berkata, belum dia selesai bicara, Tuhan rendahkan dia. Dia tinggal di antara binatang, makan rumput seperti binatang selama 7 tahun. Tapi puji Tuhan, dia bertobat. Betul? Waktu dia bertobat, akal budinya kembali. Dan dia berkata, aku Nebukadnezar sekarang memuji, memuliakan, meninggikan Raja Surga yang jalannya adalah benar dan adil, yang sanggup merendahkan orang yang congkak. Yang sanggup merendahkan orang yang congkak. Tuhan membenci orang congkak, tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. God gives grace to the humble. Jadi saran saya, tetap rendah hati. Jangan sombong. Satu hari nanti, atau mungkin saudara ada di posisi yang tertinggi hari ini, kepemimpinan yang tertinggi, pesan saya, jangan sombong. Tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan sombong.
Tetap rendah hati. Amin. Ada begitu banyak sekarang saya melihat manusia melakukan kesalahan. Banyak sekali. Kesalahannya sama. Sebenarnya ini hal yang sepele. Tapi akibatnya fatal. Apa itu? Kesombongan. Emosi yang manusia tunjukkan. Marah-marah, nggak terima. Ada begitu banyak sekarang diserempet, turun, pukulin kaca orang, todong pakai pistol. Dan semuanya berakhir pakai baju oranye. Kalau udah pakai baju orange baru ciut semuanya. Minta maaf. Jangan. Jadi saya sangat mengasihi saudara. Alkitab berkata, ingat baik-baik. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Usahakan hidup damai dengan semua orang. Minta maaf duluan. It is okay. Dibilang penakut, nggak apa-apa. Kalau nggak mau damai, tinggalin. Nggak usah ribut. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Belajar rendah hati. Amin. Belajar rendah hati. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara selalu melihat Yesus. Matamu tertuju kepada Yesus. Setiap kali kamu tertuju kepada Yesus, kamu akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Itu sebabnya waktu mempelai perempuan mendeskripsikan lebih detail lagi. Tadi global, secara garis besar, headline. Kemudian secara garis besar, kepala, dada, tangan, tubuh, kaki. Nah sekarang dia detailin lagi di bagian kepala. Bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Bagaikan emas murni kepalanya. Perhatikan baik-baik, udah mulai masuk detail. Rambutnya mengombak hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati. 2 jenis ekor burung menggambarkan sebuah pribadi. Ini gak mudah. Apalagi dengan burung gagak kemudian dengan burung merpati. Kenapa? Karena burung gagak dan burung merpati memiliki karakter yang sama sekali berbeda. Seperti gagak hitam. Hitam seperti gagak berbicara tentang apa? Kekuatan, power, martabat. Merpati berbicara tentang apa? Kelemah lembutan. Jarang saudara bisa menemukan seseorang yang mempunyai power, kekuatan, bermartabat, memiliki sifat yang lemah lembut. Biasanya mereka keras, terkesan kasar. Betul? Pandang, apalagi yang dengan orang-orang yang di bawah. Sekarang nggak dianggap. Kalau nyuruh itu kasar. Keras, terkadang apa? Kasar. Jadi jarang sekali saudara bisa menemukan seorang pemimpin, seorang pengusaha yang ada di top position, kemudian bermartabat, memiliki kekuasaan. Jarang mereka mau menundukkan badannya, mencuci kaki orang lain. Nggak ada. Mungkin ada, tapi jarang. Tapi banyak di tempat ini. Karena saudara selalu melihat Yesus. Kamu diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Menjadi sama seperti Yesus. Tapi jarang sekali. Tapi Yesus mempelai saudara. Dia melepaskan jubahnya. Kekuatannya, kekuasaannya, segala kuasa di sorga, di bumi ada pada Yesus. Tapi dia tinggalkan sejenak. Kemudian dia mengambil kain lenan. Dia mengikat pada pinggangnya. Ini berbicara tentang apa? Dia menjadi hamba. Dia melayani saudara. Kemudian dia mengambil basi, mengisi dengan air. Dia cuci kaki murid. Segala kuasa di surga, di bumi ada pada Yesus. Tapi dia mau melayani saudara. Dia rendah hati. Sekalipun dia memiliki kekuatan, kekuasaan, martabat. Tapi saudara tetap bisa melihat kerendahan hatinya Tuhan Yesus. Waktu dia keras, dia tidak kasar. Waktu dia lembut, dia tidak lembek. Itulah Yesus saudara, itulah Yesus saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi jangan sombong. Tetap rendah hati. Ayat berikutnya, Kidung pasal 6 ayat 1. Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi supaya kami mencarinya besertamu? Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi? Supaya kami mencarinya besertamu. Tadi orang tanya sama saudara. Tolong ceritain.
Kenapa Yesus begitu spesial dalam hidupmu? Saya mau tahu. Setelah saudara ceritain, sekarang mereka menginginkan Yesus. Itu sebabnya tadi saya katakan, kenapa waktu saudara mendeskripsikan keindahan Tuhan, saudara tidak berbicara kepada Tuhan, tapi saudara berbicara kepada orang lain. Tuhan mau saudara menceritakan kepada orang lain. Karena waktu saudara menceritakan keindahan Tuhan, maka mereka akan tertarik. Mereka mau datang, mereka mau cari Yesus. Tadi mereka bertanya, kenapa Yesus begitu spesial? Tolong ceritain. Waktu saudara ceritain, pada akhirnya sekarang mereka tanya, kemana perginya? Kami juga mau mencari beserta dengan kamu. Ingat minggu yang lalu Tuhan Yesus berkata apa? Mempelai perempuan bertanya kepada mempelai laki-laki, ceritakanlah jantung hatiku, di mana kakanda menggembalakan domba-domba dan memberikan domba-domba pada siang hari? Jika engkau tidak tahu, ikutilah jejak-jejak domba. Dan bawa juga anak-anak kambingmu. Siapa dia? Orang-orang dunia. Orang-orang yang tadi tanya sama saudara, ceritain dong kenapa Yesus begitu spesial dalam hidupmu. Kamu ceritain. Dan orang itu pada akhirnya, sekarang tunjukkan Yesus itu pada kami. Ajak mereka ke gereja. Biar mereka merasakan kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan akan membawa mereka kepada Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang kedua. Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk mengembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk mengembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Jadi ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kebanyakan orang berkata, saya nggak bisa ceritakan kebaikan Tuhan, saya harus sekolah dulu Alkitab, saya harus sekolah teologi dulu. Nggak perlu. Ceritakan kebaikan Tuhan. Setiap detail kebaikan Tuhan dalam hidupmu, ceritakan sama mereka. Bagaimana kebaikan Tuhan dalam keluargamu, bagaimana kebaikan Tuhan dalam bisnismu, bagaimana kebaikan Tuhan dalam hubunganmu, relationship, dalam keluarga, bagaimana kebaikan Tuhan dalam studi anak-anakmu, ceritain sama mereka semua. Amin, ceritakan kebaikan Tuhan. Ayat yang ketiga. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku, kekasihku yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Saudara dan saya adalah kepunyaannya Tuhan Yesus. Dan milik yang paling dia kasihi. Amin. Yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Menggembalakan saudara di tengah-tengah bunga bakung. Yesus bukan hanya mempelai saudara, bukan hanya mempelai saya. Tapi dia gembala saudara. Apa tugas seorang gembala? Memberi makan domba-dombanya. Seperti sekarang saudara duduk, saudara sedang diberi makan. Amin. Dan waktu dia memberi makan saudara, yang menggembalakan domba-domba di tengah-tengah bunga bakung. Waktu dia kasih makan saudara, saudara ada di lingkungan bunga bakung. Sekelilingmu bunga bakung. Seperti yang kita tahu, bunga bakung begitu indah. Amin. Tuhan Yesus pernah berkata, janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Lihat bunga bakung di ladang yang tidak memintal. Salomo dengan segala kemegahannya tidak seindah salah satu dari bunga bakung itu. Artinya apa? Kalau Tuhan memberi makan saudara, sekelilingmu indah. Kehidupanmu indah. Kesehatanmu indah. Bisnismu indah. Karirmu indah. Studi anak-anakmu. Semuanya begitu indah. Semuanya indah, sekelilingmu indah. Kenapa? Dia memberi makan kamu di tengah-tengah bunga bakung. Itu sebabnya, siapa kemarin ikut TGR Night? 1, 2, 3, yang lain gak ikut? Bergabung dalam care group TGR. Saya kasih tahu sama mereka kemarin betapa pentingnya. Perhatikan baik-baik. Dunia ini, jangan pernah kamu berharap dunia ini akan semakin baik. Tidak. Dunia ini dengan segala sesuatu yang ada dalamnya, semuanya akan semakin gelap, dan menuju kepada kebinasaan. Saudara sedang ada dalam circumstance, dalam satu keadaan yang semakin lama semakin gelap, dan pada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Tapi kalau saudara terus datang sama Tuhan, membiarkan Tuhan mengembalakan kamu, memberi makan kamu, maka kamu memiliki kehidupan yang terhubung dengan supply. Waktu kamu memiliki kehidupan yang terhubung dengan supply, dunia boleh gelap, menuju kepada kebinasaan,
Tapi waktu Tuhan memberi makan kamu, sekeliling kamu, bunga bakung. Apa artinya? Sekeliling kamu akan indah. Kehidupanmu indah, kesehatanmu indah, bisnismu indah, karirmu indah. Seluruh area hidupmu akan indah. Amin. Sudahkah saudara melakukan satu hal yang perlu? Seperti yang dilakukan Maria. Datang, minum, dan terus mendengarkan. Sampai hari ini, dia bukan hanya mempelai kamu, tapi dia gembala kamu. Yang selalu ingin memberi makan kamu. Izinkan dia kasih makan saudara. Datang dan izinkan dia kasih makan saudara. Amin. Waktu dia kasih makan saudara, dia mengembalakan saudara di tengah-tengah bunga bakung. Kehidupanmu indah. Sekelilingmu indah. Amin. Bukan padang gurun, tapi bunga bakung. Saya mengasihi jemaat Bethesda. Saya mau saudara selalu memberikan dirimu duduk. Biarkan gembala saudara memberi makan kamu. Dan saya percaya kehidupanmu, seluruh area kehidupanmu akan indah. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi inilah mempelai saudara, inilah mempelai saya. Mempelai pria begitu indah. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Amin. Kemudian dia menyolok di antara selaksa. Dia pemimpin di antara pahlawan. Betapa luar biasanya mempelai laki-laki saudara, mempelai laki-laki saya. Amin. Kepalanya, dadanya, badannya, tangannya, kakinya, semua yang digambarkan. Tidak ada penurunan secara kualitas. Semua tentang Yesus begitu indah. Amin. Sedangkan apa yang ada dalam dunia ini, semuanya pasti akan mengalami penurunan. Tanpa Yesus, semuanya akan mengalami penurunan. Yesus pernah berkata, di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Jadi selalu datang sama Yesus, minta hikmat. Datang dengan semua kekosonganmu, dengan kekuranganmu. Tuhan, isi semua kekosongan saya. Sempurnakan semua kekurangan saya Tuhan. Saya butuh hikmat, saya butuh tuntunan Tuhan. Datang sama Tuhan. Lakukan segala sesuatunya. Melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Apapun. Maka saya percaya, apa yang kamu lakukan tidak akan pernah mengalami penurunan. Amin. Tidak akan pernah mengalami. Kamu terus naik. Kamu tidak pernah turun, tapi kamu terus akan naik. Ceritakan semua kebaikan Tuhan. Untuk inilah saudara dipanggil menjadi mempelai-mempelainya. Waktu saudara mendeskripsikan keindahan mempelai saudara, saudara tidak berkata kepada Tuhan, tapi saudara berkata kepada orang lain. Karena orang akan bertanya, apa sih spesialnya Yesus buat kamu? Apa sih spesialnya Yesus buat orang Kristen? Apa bedanya dengan yang lain? Beda. Sangat berbeda. Ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan. Waktu saudara menceritakan kebaikan Tuhan, itu sebabnya Alkitab berkata, berbahagialah orang yang kedatangannya membawa kabar baik. Ceritakan semua kebaikan Tuhan. Waktu saudara menceritakan kebaikan Tuhan, pada akhirnya mereka berkata, di mana saya bisa ketemu Yesus? Pada akhirnya mereka menginginkan Yesus. Bawa juga anak-anak kambingmu, teman-temanmu yang belum kenal Yesus, bawa datang. Kemana? Ke tempat di mana domba dikasih makan. Di mana? Di gereja. Biar mereka mendengar tentang Yesus. Betapa luar biasanya Yesus. Dan pada akhirnya mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara dan saya bukan hanya mempelainya, tapi saudara domba-domba. Domba yang paling dikasihi. Dia peduli tentang saudara. Dia tahu semua kekuranganmu. Tapi dia mau saudara tetap datang. Dia mau menggembalakan domba-domba. Dia ingin memberi makan saudara. Waktu dia beri makan, saudara diberi makan di tengah-tengah bunga bakung. Waktu dia kasih makan saudara, sekeliling saudara, begitu indah. Kehidupanmu akan indah, bahkan lebih indah daripada Salomo. Siapa yang bilang? Tuhan yang bilang. Kamu lihat bunga bakung di ladang yang tidak memintal. Salomo dengan segala kemegahannya tidak seindah daripada salah satu bunga bakung itu. Tapi waktu Tuhan kasih makan saudara, sekelilingmu bunga bakung, lebih indah dari Salomo. Artinya apa? Waktu kamu mengizinkan Tuhan memberi makan kamu, kehidupan kamu indah. Semua kehidupan kamu indah. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara belajar sesuatu hari ini? Saudara diberkati? Berikan kemuliaan yang beri bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan.
Sungguh kami bangga, kami bersyukur memiliki mempelai laki-laki yang seperti Engkau, Tuhan. Betapa Engkau baik, mencurahkan darah-Mu, menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya, menjadikan kami mempelai wanita-Mu, Tuhan. Menempatkan kami kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Engkau memandang kami sebagai jelita di antara para wanita. Manis Engkau, cantik Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami telah menyadari betapa Engkau mengasihi kami. Karena itulah kasih. Bukan kami yang mengasihi Engkau, tapi Engkau yang mengasihi kami. Kalau pada akhirnya hari ini kami mengasihi Engkau, karena itu sebabnya, karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Dan hari ini kami telah menggambarkan, melihat bagaimana gereja menggambarkan keindahan Engkau, Tuhan. 100% Allah, 100% manusia. Karena Engkau begitu mengasihi kami, datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Mengambil bagian yang sama, menggantikan posisi kami. Mati di atas kayu salib, supaya hari ini tidak ada seorang pun kami yang binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dan Engkau begitu luar biasa, Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada penurunan secara kualitas sedikit pun. Segala sesuatu tentang Engkau begitu indah. Semuanya indah, tentang Yesus semuanya indah. Sekalipun segala kuasa di surga, di bumi ada padamu, tetapi Engkau tetap melayani kami. Menundukkan dirimu dan mencuci kaki kami. Membasuh kami terus dengan firman. Karena itulah Engkau bukan hanya mempelai kami, tapi Engkau adalah gembala kami yang baik. Yang selalu ingin memberi kami makan dengan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberi kami makan. Bukan di padang gurun, tetapi Engkau memberi kami makan di tengah-tengah bunga bakung. Sekeliling kami indah. Itu sebabnya hari ini setiap kami yang datang diberi makan, kami percaya Tuhan, kehidupan kami akan indah. Kesehatan kami indah. Berkat-berkat, perlindungan kami, karir kami, relationship kami, bahkan studi anak-anak kami, kehidupan anak-anak cucu-cucu kami, Tuhan. Semuanya indah. Dan semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Kemuliaan, kehormatan, pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.